Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat hati kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Sungguh besar setiamu, Kau besar
mengucap syukur Tuhan pada kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa umat-Mu dijamah, umat-Mu diberkati semua Tuhan. Bahkan kami siap memuji dan menyembah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini dengan penuh ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita telah dibuka dalam doa. Mari saya undang semua yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan dengan tubuh kita. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Kita. Mari tiba saatnya kita akan mempersiapkan tanah hati kita. Kita yang rindu dengan firman Tuhan, kita yang rindu dengan urapan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus diam dalam kehidupan kita. Kaulah yang baik Tuhan. Mari
yang telah ditugaskan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah penyegaran rohani GBD Tiberias Pare. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Sampai saat ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati berkat firman-Mu Tuhan, menikmati berkat rohani yang boleh kami dapati di masa-masa yang sukar ini. Tapi kami percaya Engkau lah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami akan terus berharap kepada Engkau, menikmati setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita tahu semua kita menghadapi sebuah situasi di mana kita harus beradaptasi dengan namanya the new normal, atau normalitas yang baru, atau suatu keadaan di mana kita harus bisa beradaptasi demi kita menghadapi sebuah situasi pandemi ini, wabah ini, untuk kita bisa menekan dan membantu pemerintah dalam hal menghilangkan atau mengurangi penyebaran virus ini demi kebaikan kita bersama. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa di dalam era yang baru ini kita harus melakukan hal-hal di mana yang tidak biasa kita lakukan sebelumnya. Ya kan? Jadi kita harus memiliki cara yang baru, langkah yang baru, ya kan, dalam kita menjalani aktivitas kita sehari-hari, ya kan, sampai satu hal ini menjadi suatu normalitas, menjadi hal yang biasa. Dalam hal normalitas yang baru ini sebenarnya dalam konsep rohani adalah hal yang biasa yang harus kita lakukan. Yang maksud yang saya mau katakan adalah saat kita pertama kali mengenal Kristus, maka ada cara hidup baru, ya kan? Maka ada cara pandang yang baru, maka ada keyakinan yang baru. Seperti itulah dalam kehidupan kita semua, bahwa kita semua anak-anak Tuhan, kita mau maju di dalam Tuhan, maka ada cara hidup yang baru yang kita harus adaptasikan, yang harus kita lakukan, ya kan? Ada aturan-aturan yang mungkin sebelumnya kita tidak terbiasa, maka kita harus membiasakan. Dalam hal rohani, firman Tuhan pun memakai konsep yang sama. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, inilah yang berbicara tentang kehidupan yang baru. Cara pandang yang baru, cara mengambil keputusan yang baru, dan cara melangkah yang baru. Maksudnya dalam kehidupan kita semua anak Tuhan. Ya kan? Kalau secara jasmani ada aturan-aturan yang baru yang harus kita lakukan, maka secara rohani pun langkah kita secara progresif, kita akan masuk dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan, itu pun dengan cara yang baru, ya kan? Firman Tuhan mengatakan bahwa jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, maka sesuatu yang baru. Maka harusnya ada sebuah gaya hidup yang baru yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita semua. Sehingga yang lama itu sudah berlalu, cara hidup yang lama sudah kita tinggalkan. Maka cara hidup yang baru yang harus kita lakukan, normalitas yang baru secara konsep rohani itu kita harus lakukan. Dan kita akan terus naik, seperti ibaratnya kita naik tangga. Kerohanian kita naik tangga satu demi satu, ya kan. Maka ketika kita menapakkan langkah kita ke tangga yang baru, maka ada cara hidup yang baru. Begitu juga dalam kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Di masa yang sukar seperti ini, masa yang kita yakin saat kita bisa beradaptasi dengan caranya Tuhan, dengan maunya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan, maka kita akan mudah masuk di dalam era new normal ini. Maka pengenalan kita akan Kristus harus membawa kita, kehidupan kita semua sampai kepada perubahan yang masuk kepada normalitas yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kan? Jadi yang misalnya adalah dulu kita yang mungkin tidak biasa membaca Alkitab, tidak biasa merenungkan firman Tuhan. Saat kita mengenal Kristus semakin hari, maka kita semakin menyukai. Itulah normalitas baru dalam kehidupan rohani kita.
Itulah the new normal yang seharusnya kita bisa jalani. Sebelumnya mungkin kita tidak suka datang beribadah, ya kan? Tidak suka bersekutu bersama-sama. Maka seharusnya saat kita mengenal Kristus untuk melakukan sebuah adaptasi dalam keadaan yang baru, kita akan semakin suka berkomunikasi bersama-sama, menggali kebenaran firman Tuhan, bersekutu bersama-sama. Itulah normalitas yang baru yang harus kita jalani. Dan saya yakin kita sebagai anak Tuhan, perjalanan kehidupan rohani kita tidak berhenti di tempat, tapi progresif, maju. Saat kita maju itulah ada normalitas yang baru yang harus kita jalani, ya kan? Dalam 2 Korintus 4 ayat 16, kita mundur di pasal yang keempat, ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang yang terlepas dari namanya pergumulan. Bahkan dunia saat ini sedang mengalami pergumulan yang begitu luar biasa, ya kan? Tapi dunia pun sedang mencari cara untuk mereka bisa beradaptasi dengan kondisi yang baru. Terlebih lagi kita semua anak-anak Tuhan. Kita percaya, kita orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan memperlengkapi kehidupan kita semua. Mungkin secara jasmani kita harus berdarah-darah, ya kan. Maksudnya berdarah-darah ini adalah dalam kondisi perekonomian. Kita harus kembali mulai dari awal, ya kan. Karena perekonomian seluruh dunia tidak hanya saudara saja, tidak hanya saya ataupun siapapun, tapi seluruh dunia sedang mengalami keterpurukan perekonomian. Tapi kita percaya bahwa yang terpenting di sini adalah bagaimana kita meningkat dalam hal batiniah. Firman Tuhan mengatakan di sini adalah, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Secara rohani kita semakin dibaharui. Maka kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita secara jasmani, ya kan? Secara rohani kita harus melangkah lebih dulu. Dan kita percaya secara jasmani Tuhan akan menolong, menopang dalam kehidupan kita semua akan berjalan beriringan. Tapi kita harus pastikan secara rohani kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Kondisi yang berat ini tidak menghalangi kita untuk semakin hari kita semakin kuat, ya kan, di dalam Tuhan. Justru semakin mengembalikan cara kehidupan kita semua semakin hari semakin berharap kepada Tuhan. Jadi normalitas yang baru ini dalam rohani, orang yang percaya, sekali lagi saya katakan, seperti ibarat kita sedang naik tangga. Kita melangkah, menapaki langkah kita ke tangga yang lebih tinggi lagi, maka ada normalitas yang baru yang kita harus hadapi, ya kan? Ada cara hidup yang baru yang harus kita perbaiki di dalam Tuhan, ya kan? Itulah sampai nanti pada saatnya kita menuju puncak, yaitu kesempurnaan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dalam normalitas yang baru ini, maka ada cara berpikir yang harus kita ubah menjadi hal yang lebih baik lagi. Maka ada cara tutur kata kita yang harus kita ubah untuk menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Maka ada cara mengambil keputusan, ada cara bekerja yang lebih rajin lagi, lebih kuat lagi, lebih semangat lagi di dalam Tuhan. Terlebih lagi cara atau gaya hidup kita harus berubah di dalam Tuhan. Semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Efesus pasal yang 4 ayat yang ke-22 ayat 23 demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kamu, saya dan saudara dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan ayat 24, dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenarannya dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita percaya bahwa normalitas yang baru ini membawa hidup kita semakin percaya, semakin berharap kepada Tuhan dan semakin kuat di dalam Tuhan.
Jadi sebenarnya era new normal ini tidak hanya berlaku secara kehidupan jasmani, tidak berlaku dalam kehidupan perekonomian saja, dalam sosial, dalam hubungan, dalam studi, dalam apa. Tapi terlebih di dalam kerohanian kita. Itulah era new normal atau normalitas yang baru dalam kehidupan kita semua. Kita harus mampu beradaptasi karena kita percaya Tuhan memperlengkapi kita semua untuk bisa menghadapi keadaan situasi yang ada. Ayat yang terakhir dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ke-13. Lalu ayat lompat ke ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13. Ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kehidupan kita semua. Bahwa situasi dan kondisi yang mungkin menekan kehidupan kita semua tidak akan mempengaruhi kepercayaan kita, keyakinan kita akan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan jalan keluar. Yang terpenting adalah kita sabar, kita mau beradaptasi dengan caranya Tuhan, dengan cara yang benar. Ayat yang ke-19 dalam Filipi pasal 4 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, keperluan saya dan saudara, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin saudara, kita percaya firman Tuhan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara semua untuk kita bisa melihat bahwa era new normal ini adalah bagian dari cara Tuhan untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin berharap di dalam Tuhan, semakin percaya di dalam Tuhan. Jadi kita percaya era new normal ini akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita semua. Meskipun kita harus kembali bergumul dengan kuat, tapi kita percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kehidupan kita semua. Tetap semangat saudara, tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya dan lakukan yang terbaik yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita semua. Entah itu bisnis, entah itu pekerjaan, dalam keluarga, hubungan, komunikasi, pelayanan, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita semua. Kita percaya Tuhan sudah memperlengkapi kita semua. Bahkan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua untuk memberikan kekuatan. Kita melangkah maju, melangkah naik, menuju sampai kepada kesempurnaan yang Allah inginkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi fondasi dalam kehidupan kita semua untuk kita memasuki era new normal ini. Kami semakin berharap kepada Engkau, kami semakin percaya kepada Engkau. Kami percaya pekerjaan-Mu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami semua. Baik secara rohani, juga secara jasmani Tuhan Yesus menolong. Segenap jemaat Kibrit Tibidas Pare, segenap pemirsa yang melihat liputan ini diberkati Tuhan dalam segala hal. Kami mau terus berserah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang luar biasa, satu-satunya penolong dalam kehidupan kami, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami akan melangkah bersama-sama Engkau memasuki era new normal ini dengan penuh keyakinan dan percaya Tuhan Yesus selalu menolong kita semua dan memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua sudah menyaksikan ibadah penyegaran rohani. Tetap semangat saudara. Sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Amin. Haleluya.